Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan marketing dan operasional. Marketing dan reviewer. Karyawan-karyawan di bagian marketing itu beda orientasinya dengan karyawan-karyawan yang ada di operasional. Karyawan-karyawan di bagian marketing itu berorientasi mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Karyawan di bagian operasi itu adalah bagaimana melakukan tugas berdasarkan perintah yang ada dan aturan yang ada, serta menjaga efisiensi. Karyawan bagian reviewer, dia akan mereview semua biaya, semua pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi memang di dalam perusahaan dipelihara yang namanya konflik. Kepentingan marketing dihadapkan dengan kepentingan operasional, dihadapkan dengan kepentingan reviewer. Karena dalam batas tertentu konflik ini produktif. Jadi masing-masing saling mengendalikan. Yang marketing tidak sembarangan membuang biaya karena akan dikontrol oleh operasional. Marketing tidak akan membuang produk dengan tanpa melihat aturan, karena aturannya ini adalah sudah dijaga oleh para reviewer atau audit ya, kalau di umum itu terkenalnya audit. Bisnis dan resiko. Orang yang bekerja di bagian bisnis itu menyentuh resiko, ya kan? Orang yang bekerja di bagian operasional itu akan menyentuh biaya-biaya dan ketelitian-ketelitian. Jadi bisnis akan berhadapan dengan resiko. Keuntungan dan pendapatan itu adalah satu hal, tapi ada hal lain yang membatasi, yaitu biaya. Jadi orientasinya beda nih. Mendapatkan pendapatan sebanyak-banyaknya, tapi lihat dulu dong biayanya berapa. Jangan buang-buang biaya aja. Walaupun pendapatannya tinggi, kalau biayanya lebih tinggi dari pendapatannya, kan percuma, nggak ada keuntungannya. Nah, di beberapa perusahaan ada budaya yang baik untuk menyeimbangkan antara bisnis dan resiko, antara marketing dan operasi, antara keuntungan, pendapatan, dan biaya. Itu satu bagian namanya kursi lontar dalam tanda kutip. Jadi orang-orang yang sudah lama bekerja di bagian marketing dan berhasil, kemudian dia mau dipromosikan menjadi kepala cabang, maka dia harus mampir dulu ditempatkan di yang namanya RCCS, Regional Compliance and Credit and Support. Jadi dia tahu bisnis, dia tahu kredit. Jadi
seimbang dia. Atau ada juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan sekolah. Jadi orang-orang yang akan dinaikkan pangkatnya menjadi kepala cabang, kan kepala cabang kan banyak tuh bawahannya. Ada kasir, ada satpam, bahkan sampai ke office boy. Jadi manajemen risiko. Jadi siapapun, jadi orang yang dari marketing mau naik karena ini ada kekosongan kepala cabang, maupun di operasional yang belum pernah marketing, dia harus disekolahkan dulu di manajemen risiko. Jadi dia mempunyai pengalaman, wawasan mengenai risiko-risiko gitu. Nah, kursi loncar tadi, kenapa namanya kursi lontar? Karena biasanya hanya sebentar di bagian itu untuk mendalami risiko-risiko dan diseimbangkan dengan pendapatan, unsur marketing, keuntungan, dan penghasilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.